Hari ke-8 pasca bencana tanah longsor di Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan petugas tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian korban yang belum ditemukan. Roy Suryo CS secara tegas menolak usulan mediasi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Lantas, apa alasan utama penolakan? Apakah mediasi tepat untuk perkara pidana? Ketegangan di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU memuncak. Lantas, apa pemicu utama konflik di tubuh PBNU dan langkah apa yang harus segera ditempuh untuk meredakan ketegangan? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Komisi Percepatan Reformasi Polri mendapatkan usulan untuk menyelesaikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dengan cara mediasi. Namun penolakan muncul dari kubu Roy Suryo CS yang menilai kasus tersebut murni ranah pidana dan tidak relevan diselesaikan dengan cara mediasi. Apa alasan utama penolakan? Kami akan hadirkan sejumlah narasumber untuk membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Bersama saya Vena Kintan. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi dan juga pembahasannya di mana ketegangan dalam tubuh PBNU ini semakin memuncak usai adanya dokumen syuriah yang beredar luas di mana diminta di dalamnya ini Gus Yahya untuk segera mundur dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Sebenarnya apa yang saat ini sedang terjadi dan apa langkah yang akan dilakukan untuk meredakan konflik yang terjadi di tubuh PBNU? Itu yang akan kami bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama pemirsa. Hari ke-8 pasca bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan petugas tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian korban yang belum ditemukan. Pencarian dengan mengerahkan 6 anjing pelacak dan juga 23 alat berat. Inilah situasi di titik longsor terkini. Sebelumnya anjing pelacak menandai lokasi yang diduga korban tertimbun. Ratusan personel petugas tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 16 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan 6 anjing pelacak dan juga 23 alat berat untuk proses pencarian korban. Tim SAR gabungan menyisir di 3 titik sektor lokasi longsor. Upaya pencarian korban akan terus dilanjutkan. Masa operasi pencarian korban diperpanjang selama 3 hari ke depan. Proses pencarian 16 korban yang belum ditemukan di lokasi longsor, tim SAR gabungan ini mengoptimalkan alat berat, diharapkan seluruh korban bisa dapat ditemukan. Ya, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Banjarnegara, Jawa Tengah, kami akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan Kakan SAR Semarang, Bapak Budiono. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mbak. Baik, informasi terakhir yang kami terima masih ada 16 orang yang masih dalam pencarian. Seperti apa update-nya, Pak Budi? Baik, dapat kami sampaikan untuk perkembangan operasi SAR hari ke-8 terhadap musibah tanah longsor di Banjarnegara ini, kami bersama tim SAR gabungan hingga sore hari ini memang belum membuahkan hasil ataupun belum menemukan korban. Walaupun segala upaya sudah kami lakukan dengan melakukan atau melibatkan alat dengan menggunakan alat berat berjumlah 23 unit, kemudian juga deteksi atau asesmen dengan menggunakan anjing pelacak dan informasi-informasi dari pihak keluarga ataupun masyarakat yang ada sekitar, namun masih belum membuahkan hasil. Sehingga untuk pencarian hingga sore hari yang kami cari masih berjumlah 16 orang dan yang sudah kami temukan dalam keadaan meninggal dunia berjumlah 12 orang.
Oke, Pak Budiono, kami ingin tahu Pak, apa sebetulnya kendala dari tim SAR untuk menemukan korban-korban yang sampai saat ini belum ditemukan, Pak? Ya, untuk kendala dalam pencarian ini memang kami menyampaikan bahwa material yang cukup banyak dan sangat dalam untuk material longsorannya dan sangat luas area pencariannya sehingga memang cukup menyulitkan. Kemudian juga faktor cuaca yang tidak menentu di lokasi kejadian karena tadi siang ataupun sore tadi sudah terjadi hujan dan gelap sehingga kami hentikan sementara dan kami tarik untuk tim rescue-nya untuk keselamatan bersama. Baik, tentu kita harapkan pencarian berjalan lancar dan ke-16 korban ini segera ditemukan. Terima kasih Bapak Budiono, Kakansar Semarang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih kembali. Sehat selalu. Pemirsa, dinilai sangat membahayakan akibat terjadinya pergeseran tanah di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah bangunan permanen yang berada di tepi jalan raya terancam roboh dan terpaksa dibongkar alat berat untuk dirobohkan. Sebuah alat berat ini merobohkan rumah dan bangunan permanen di Kampung Cisalopa, Desa Ciburuy, Kecamatan Cihombong, Kabupaten Bogor. Dan ini bukan bangunan liar atau tidak berizin. Bangunan ini pemirsa sengaja dirobohkan petugas karena dinilai membahayakan bangunan dan rumah warga yang ada di sekitarnya, yang rentan ambruk pasca hujan deras yang mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah hingga bangunan pun ikut bergerak dan bergeser. Pembongkaran ini pun atas saran dan pertimbangan petugas BPBD Kabupaten Bogor serta pasukan dari pihak terkait guna mengantisipasi terjadinya roboh dan ambruk. Anggota TNI Radin Inten Lampung menemukan puluhan kantong berisi ratusan ribu narkoba jenis ekstasi dari dalam mobil yang mengalami kecelakaan di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Babinsa Kodim 1411 menemukan mobil Nissan X-Trail dalam kondisi rusak berat usai kecelakaan di lajur cepat di jalur tol Trans Sumatera kilometer 136B ruas Bakauheni Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Ketika memeriksa lokasi, personil TNI tidak menemukan pengemudi maupun penumpang minibus di sekitar lokasi kejadian. Saat diperiksa ke dalam mobil, anggota TNI justru menemukan satu buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Petugas ini kemudian menyusuri sekitar TKP dan juga kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan pil ekstasi. Personil TNI menyerahkan barang bukti narkoba ke Mapolda Lampung dan polisi masih terus mencari pemilik mobil yang membawa ribuan pil ekstasi tersebut. Kami telah menyerahkan barang bukti narkoba yang tadi sudah dihitung sejumlah 6 tas berisi 34 kantong plastik yang diperkirakan keseluruhan jumlah ekstasi 194.631 butir dan terdapat juga serbuk yang diperkirakan narkotika jenis ekstasi seberat 3.869 gram. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan ban bekas di Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Inilah video yang memperlihatkan kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan gudang penyimpanan ban bekas. 6 unit mobil pemadam dan puluhan petugas gabungan dikerahkan untuk menanggulangi amukan si jago merah yang melahap ban bekas yang tersimpan di dalam gudang tersebut. Meski tak menjalar dan tak menimbulkan korban jiwa, namun besaran kobaran api membuat petugas kesulitan hingga harus mendapatkan oksigen dari tim medis akibat menghirup asap. Sementara kasus kebakaran ini tengah ditangani oleh Polsek setempat dan masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara virtual. Keduanya membahas peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-UK Strategic Partnership yang direncanakan bergulir mulai awal tahun depan. Peningkatan kerjasama diantaranya adalah pada sektor Maritime Partnership Program. Ini meliputi kolaborasi keamanan laut, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum.
Selain itu juga untuk memproduksi lebih dari 1.000 kapal penangkap ikan dan mengembangkan armada pertahanan laut Indonesia. Dalam hal ini, produksi akan dilakukan di Indonesia dengan melibatkan teknologi dan tenaga ahli dari Inggris. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menegaskan tidak sama sekali memiliki keinginan untuk mundur dari posisi Ketua PBNU. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengaku mendapat mandat dari peserta Muktamar untuk memimpin PBNU sebagai ketua selama 5 tahun sejak Muktamar NU ke-34 pada 2021 lalu. Penegasan Gus Yahya tersebut guna menjawab berkaitan dengan risalah rapat harian Syuriah PBNU yang mendesak dirinya mundur dari jabatan Ketua PBNU. Poin penting dari risalah tersebut yakni meminta agar Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengundurkan diri paling lama 3 hari sejak risalah tersebut ditandatangani. Desakan mundur Ketua PBNU Gus Yahya dipicu dugaan pelanggaran karena mengundang narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional. Tindakan itu dianggap juga bertentangan prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk 5 tahun. Ada Muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Syuriah, rapat harian Syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Kubu Roy Suryo CS menolak usulan untuk mediasi penyelesaian kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Apa alasan utama penolakan? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Tiga tersangka kasus dugaan ijazah palsu yaitu Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan secara tegas menolak usulan mediasi dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kuasa hukum para tersangka Ahmad Hozinuddin menegaskan bahwa perkara ini murni ranah pidana sehingga mediasi dianggap tidak relevan. Wacana mediasi ini muncul setelah diusulkan oleh pengamat politik Faisal Assegaf dan disambut baik oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki yang berencana menjadi fasilitator pertemuan kedua pihak. Pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi. Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Lantas apa alasan utama penolakan? Apakah mediasi tepat untuk perkara pidana? Lalu bagaimana kasus ini mempengaruhi kepercayaan publik?
Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang akan saya perkenalkan untuk Anda. Sudah hadir di sebelah kanan saya, ada Sekjen Pradi Bersatu, ada Bang Ade Darmawan. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam Mbak Sehat? Vena, sehat Alhamdulillah sehat. Oke. Di sebelah Bang Ade sudah ada wanita cantik, ada Mbak Feby Mutiara Nelson, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vena. Oke, kita hadirkan Mbak Feby untuk memberikan perspektif hukum ya mengenai diskusi kita malam hari ini. Siap. Selain itu juga saya ingin perkenalkan ada Abdullah Al-Katiri, tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Selamat malam. Selamat malam. Pak Al-Katiri, sehat? Alhamdulillah. Oke, ini kan seperti sudah ada lampu hijau ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dengan adanya usulan untuk dilakukan mediasi. Tapi kami mendengar kabar bahwa ada pihak yang tidak berkenan begitu menolak untuk dilakukan mediasi. Kalau dari Bang Al-Katiri, seperti apa? Kubu Roy Suryo CS melihat mediasi ini seperti apa? Jadi begini Mbak, kami belum memutuskan. Memang banyak pihak yang menyarankan untuk mediasi dan sebagainya itu dari tokoh-tokoh dan sebagainya, tapi kami belum memutuskan. Jadi belum ada putusan bahwa akan mediasi atau tidak. Oke. Tapi secara pribadi kalau memang ada mediasi kan tidak ada sebenarnya di hukum pidana kan, ada di perdata. Dan mediasi itu kan tidak ada sebenarnya, adanya kan apa restoratif justice kan, itu yang ada. Menurut saya pribadi ya, kalau mediasi itu sah-sah aja. Nanti kedua belah pihak itu kan mengajukan proposal kan, ya kan, menginginkan apa dari pihak si terlapor maupun pelapor atau dan sebagainya ya, dan dari mediasi dan kan itu nanti kan kita pelajari apa-apa yang ditawarkan, apa-apa yang diajukan. Jadi ya sah-sah aja. Apa yang kita inginkan, ya kan? Apa yang kita minta dari pihak lawan ya, atau pihak sono ya itu kita pelajari. Oke, tapi berarti ada perbedaan pendapat begitu mengenai mediasi ini? Belum ada perbedaan pendapat. Ya, jadi gimana nih, kan masih belum ya, tapi kemudian ada juga yang mengatakan menolak untuk mediasi. Jadi sebetulnya di dalamnya apakah ada pertimbangan untuk menerima mediasi? Artinya ya memang ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa tidak mau mediasi, ada mediasi, itu macam-macam. Tapi untuk prinsipal sendiri itu belum ada kesepakatan. Apakah perlu ada mediasi atau tidak. Dari prinsipal ya, bukan dari lawyer ya. Kan kita harus konsultasikan dengan prinsipal. Lawyer ini kan hanya penyambung lidah. Lawyer ini kan apa yang diperbuat lawyer ini kan atas nama prinsipal. Dan atas persetujuan prinsipal, bukan pribadi kan. Baik, saya mau langsung ke Bang Ade. Bang Ade ini nampaknya ada perbedaan pendapat ya mengenai mediasi atau tidaknya begitu, diterima atau tidaknya mediasi. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau terkait terlapor ya, bahwa kemudian terlapor ada yang mengusulkan mediasi, itu sampai saat ini kami belum mengetahui, bahkan kami cuma lihat di media bahwa ada usulan yang datang dari luar para pihak. Oke, tapi belum ada info lebih jelas ya? Iya, jadi bukan para pihak nih yang mengidekan ini. Kan ini ada dua pihak nih, terlapor dan pelapor. Nah, dari pihak pelapor sendiri tentu belum menerima apa-apa, termasuk biasanya sih ada surat atau apa. Namun saya bisa tegaskan saat ini bahwa mediasi itu bisa saja dilakukan. Itu bukan barang haram untuk penyelesaian restoratif. Kalau di pidana itu dikenal dengan restoratif, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan bahkan pengadilan pun itu masih bisa restoratif. Karena memang ada aturan yang mengatur itu, Perkapolri, kemudian ada Perja dan lain sebagainya. Namun bahwa terjadi polemik di kubu Roy Suryo CS itu kami tidak ikut-ikutan. Artinya sampai saat ini belum, Mbak Vena. Kami belum pernah menerima apa-apa dan kami juga berharap bahwa kasus ini kan masih ada yang klaster pertama 5 orang belum diperiksa. Ya, kalau kita berbicara mediasi terlalu maju. Saya mau ke Mbak Feby. Mbak Feby, kalau dari sisi hukum pidana, ada nggak sih ruang untuk mediasi? Iya, ya perlu kita ketahui seperti ini Mbak, bahwa saat ini di Indonesia itu sudah terjadi transformasi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.
yang tadinya tujuan pemidanaan yang bersifat retributif berubah nih menjadi restoratif, rehabilitatif gitu ya, sehingga paradigma tentang penyelesaian perkara pidana timbullah alternatif penyelesaian perkara itu. Nah, salah satunya adalah dengan cara mediasi penal, restoratif justice, itu adalah paradigma yang baru di Indonesia dan itu tergambarkan dari Perkapolri, dari Perja, kemudian dari Perma. Jadi dalam perkara pidana ya saat ini di Indonesia memang bisa dilakukan yang namanya mediasi, tapi bukan mediasi yang seperti alternatif dispute resolution yang ada di Perdata, tapi adalah mediasi penal namanya, atau kalau di dalam Perkapolri itu disebut dengan restoratif justice. Walaupun sebenarnya mediasi penal dengan restoratif justice itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi pada intinya perdamaian dalam pidana, kemudian adanya usaha untuk melakukan rekonsiliasi rehabilitatif antara para pihak di dalam perkara pidana, itu adalah suatu hal yang saat ini memang dimungkinkan bisa untuk hukum di Indonesia. Karena saat ini ada Perkapolri kalau untuk tahap penyidikan untuk hal itu gitu. Oke, baik. Saya mau kembali ke Bang Alkatiri. Bang, kalau misalnya dari TPUA sendiri, ini kan masih belum memutuskan ya sejauh ini untuk mediasi ataupun menolak mediasi. Tapi pertimbangannya ini gimana nih untuk menolak dan juga menerima mediasi tersebut? Sebenarnya kan kita belum membicarakan, sekali lagi kita belum mendiskusikan apakah menolak atau menerima, ya kan? Yang sebenarnya kan restorasi itu kan antara pelapor dan terlapor dalam hal ini. Ada pelapor, ada terlapor, dan pelapornya kan tidak satu, terlapornya pun juga tidak satu. Jadi kalau satu sama satu sih gampang. Ini kan pelapornya juga beberapa, terlapornya juga beberapa. Oleh sebab itu baik dari pihak pelapor, dalam hal ini Bang Ade ya, pelapor ya, termasuk Bang Ade ini, ya kan, itu kan juga belum berkoordinasi apakah usulan-usulan dari tokoh-tokoh ini kita terima apa tidak. Sekali lagi, itu bukan inisiatif dari para pihak, tapi itu inisiatif pihak-pihak yang ingin adanya, saya tidak tahu, ya kan. Tapi menurut saya sekali lagi, secara pribadi, ya kan, mediasi itu sah-sah aja. Baik. Kami mendapatkan informasi untuk kasus ini, Roy Suryo disebut menolak terang-terangan untuk digelarnya mediasi. Tapi kenapa ada perbedaan suara begitu dengan TPUA? Sebentar, Mbak harus bedakan, Roy Suryo dan grup itu, RRT itu bukan TPUA. TPUA itu Egy Sujana. Ya kan, kebetulan saya sebagai lawyer, pembelanya, kuasa hukumnya Egy Sujana, saya juga kuasa hukumnya RRT juga, ya kan. Jadi kalau Anda katakan TPUA itu bukan orang-orang ini. Jadi ada dua klaster ya. Makanya yang diklasterkan. Sebelah sudah mengatakan menolak, tapi kan masih ada klaster satu lagi nih Egy Sujana. Kalau seperti dia katakan, kan klaster berikutnya kan belum ada yang diperiksa. Klaster 2 atau ada klaster 1, Pak. Klaster 1 yang belum diperiksa. Iya, itu ada 5 orang kalau nggak salah, itu belum terperiksa. Sampai di ini belum diperiksa. Walaupun statusnya dikatakan tersangka. Tapi yang klaster yang 3 orang itu, yang disebut, tadinya kan 12 orang itu kan. Nah sekarang cuma 8 orang itu. Ya kan? 8. Yang disebut RRT itu, siapa namanya, Rismon, Roy, dan Tifa, itu bukan TPUA, jangan nanti bingung. Karena ini beda. TPUA itu adalah yang pernah melaporkan, yang sampai sekarang Bareskrim masih dalam proses sebenarnya. Tapi dalam laporan ke Polda, TPUA dijadikan satu. Ada 2 klaster. Bang Ade, kalau menurut Anda seperti apa? Apakah dengan adanya mediasi ini juga mengaburkan pidana menurut Anda? Kalau kami sudah firm. Kami Pelari Bersatu dan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor di sini itu sudah firm terkait alat bukti. Bahwa kemudian mau mengaburkan sih tidak. Tentu dalam restoratif, kalaupun ini mau ditempuh, di dalam restoratif ada kesepakatan-kesepakatan yang tentu diundang kedua belah pihak, apakah menyetujui dari masing-masing pengajuan syarat ataupun mekanisme dari restoratif tersebut. Kalau di pihak Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, saya meyakini Pak Insinyur Joko Widodo itu adalah negarawan. Seorang negarawan itu tentunya pasti membuka pintu selebar-lebarnya untuk hal yang baik. Tentu tokoh-tokoh bangsa yang mengusulkan juga, ya, tetapi saya melihat kemarin cuplikannya itu bukan datang dari Pak Jimli Asediki. Faisal Assegaf kan? Ya, dari Bang Faisal, kemudian
apa nih solusinya? Bang Jimli, Pak Jimli juga bertanya kan, apa solusinya? Oh restoran, oh dimungkinkan tuh. Nah jadi sebenarnya bukan juga dari tokoh-tokoh bangsa, tetapi dari luar yang mencoba untuk memediasi ini. Nah sehingga saya berpikir bahwa sampai saat ini kalau kami sih merasa tidak perlu dulu untuk saat ini membicarakan restoratif. Kenapa? Karena 5 orang itu belum diperiksa. Nah, sehingga itulah tahapan dulu deh. Ini kan tahapannya udah cekal nih. Ikuti proses ya. Ya, ini tahapannya udah cekal. Nah, cekal sampai mau diperpanjang 6 bulan ke depan. Baik. Bahwa kemudian ini diperiksanya semua setelah selesai, apalagi nih langkah penyidik. Nah, kalau kami sih melihat dari situ saja. Nah, kita ikuti gitu. Mbak Feby, mana yang lebih tepat dari sisi hukum menurut Anda? Apakah memang benar harus mengikuti prosesnya dulu seperti apa yang dikatakan Bang Ade? Iya. Jadi mungkin kita harus luruskan dulu ya, restoratif justice itu apa sih gitu ya. Restoratif justice itu kan suatu teori keadilan sebenarnya yang berasal dari kata restore dan justice. Artinya adalah teori keadilan yang tujuannya adalah untuk pemulihan. Pemulihannya ke siapa? Pemulihannya itu fokusnya sebenarnya kepada korban. Jadi kalau korbannya tidak ada kerelaan untuk melakukan restoratif justice, maka restoratif justice itu tidak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh tadi restoratif justice gitu ya? Dipaksakan tuh nggak boleh. Restoratif justice dari pihak ketiga itu nggak boleh. Usulan itu memang harusnya dari korban, karena yang namanya restoratif justice itu tadi adalah memulihkan keadaan siapa, yang diutamakan adalah keadaan korban. Nah, bagaimana pulihnya keadaan korban itu dimulai dari adanya rasa bertanggung jawabnya dari si pelaku, rasa bersalahnya dari si pelaku, sehingga si pelaku ini mau melakukan tanggung jawabnya dengan diberikannya maaf oleh si korban tadi. Nah, sekarang kalau pelakunya merasa dia tidak pelaku, dia bukan pelaku, ya tentu dia juga nggak mau melakukan restoratif justice. Kan masalahnya di sini saat ini kalau saya lihat, kenapa Roy Suryo misalnya kuasa hukumnya menolak misalnya, karena dia merasa dia tidak sebagai pelaku saat ini, dia tidak mau bertanggung jawab terhadap hal yang menurut dia tidak melakukan tindak pidana. Dan korban saat ini merasa belum butuh juga untuk melakukan yang namanya restoratif justice, karena apa yang harus dipulihkan saya udah punya semuanya gitu kan, dalam hal ini tadi alat bukti saya ada ini dan segala macam. Artinya di sini saya ingin mengatakan bahwa restoratif justice itu bukanlah satu langkah mediasi seperti yang ada di alternatif dispute resolution yang ada di perdata. Ini adalah perkara pidana di mana teori keadilannya itu bertumpu kepada si korban dulu. Dalam hal ini tentu kalau yang namanya pelapor, korbannya berarti Pak Jokowi gitu ya. Nah, saat ini korbannya merasa tidak butuh restoratif justice. Kemudian kita lihat, nah korban ini kalau dia bisa pulih dengan gimana? Si pelakunya sadar nih, oh saya salah, saya mau bertanggung jawab. Nah, pelakunya merasa dia nggak salah, merasa dia tidak mau bertanggung jawab. Jadi nggak bisa dipaksakan restoratif justice, karena itu sebuah alternatif pilihan penyelesaian sengketa yang teorinya itu adalah untuk memulihkan keadaan. Gimana memulihkan keadaan kalau semua pihak merasa tidak perlu untuk dipulihkan gitu, karena mereka masih dalam pendirian mereka masing-masing gitu. Kalau dari TPU merasa membutuhkan nggak untuk restoratif justice? Ditahan nanti ya, kita jeda terlebih dahulu, akan kami lanjutkan usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi pertanyaan menggantung saya untuk Bang Alkatiri. Sebetulnya kalau dari TPUA ini butuh gak sih untuk restoratif justice? Karena sebelumnya sudah ada pernyataan begitu yang disampaikan oleh Roy Suryo. TPUA kan bagian dari Roy Suryo juga. Tapi sudah mengatakan menolak begitu meskipun banyak lainnya. Sekali lagi TPUA itu bukan Roy Suryo. Tapi mencakup begitu. Tidak juga. TPUA itu Egy Sujana. Egy Sujana dan Kurnia dan sebagainya. Roy Suryo lain. Ini kan peneliti mereka ini. Mereka ini adalah satu peneliti dan yang kayak menulis buku dan sebagainya kan yang mereka lakukan. Tidak ada hubungan. Nah, satu hal lagi, tadi dikatakan korban. Jangan lupa ini peristiwa ada 2 loh ya. Di Bareskrim, ya kan? Itu kan Jokowi dilaporkan, Bapak Jokowi dilaporkan oleh TPUA. Ya kan? Ya, di sini mereka melaporkan pencemaran nama baik. Nah, di Bareskrim itu tadinya itu kan digelar perkarakan dan dikatakan dihentikan penyelidikan itu. Tapi kami belum bisa terima. Kami laporkan ke Propam. Kami laporkan ke Propam, kenapa demikian?
karena dasar daripada penghentian penyelidikan, ini dasar penyelidikan itu adalah hasil laboratorium. Lah, sedangkan laboratorium itu memeriksa barang bukti tanpa melalui Perkap Kapolri yang diatur. Kami protes dan sekarang masih dibuka kembali. Kemarin berapa minggu yang lalu kami dapat surat irwasum untuk diaudiensikan kembali. Jadi kalau disebut korban, ini dua. Di Bareskrim ada korban, di sini ada korban. Baik. Saya mau ke Bang Ade. Bang Ade, kalau menurut Anda, misalnya nih, kita berandai-andai ya jika mediasi ini bisa berjalan begitu, apakah nanti akan berdampak juga ke publik begitu, dan ini juga ada menyangkut reputasi dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo? Ya tentunya pastinya iya reputasi. Bahwa kemudian harusnya yang direhabilitasi di sini, nama baiknya itu adalah Pak Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa orkestrasi atau produksi hoax ini sudah berlangsung lama sekali. Dampak ke publiknya? Mbak Vena, ya. Dampak ke publiknya adalah kemudian para pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, ya pasti nggak menerima juga ketika kemudian ada syarat-syarat tertentu yang memang syarat-syaratnya itu nggak masuk akal, kalaupun terjadi perdamaian. Tapi pada dasarnya saya sepakat dengan penyelesaian restoratif bila memang itu jalan yang diambil oleh Pak Insinyur Joko Widodo karena dia sebagai negarawan ya. Tapi kita lihat dulu nih apa sih pengajuannya. Kalau mau berlika-liku lagi Roy Suryo CS kan aneh. Nah, saya komentarin abang saya Bang Alkatiri tadi mengatakan bahwa ada 2 korban di sini. Ini kan kita membahas persoalan yang ada di Polda Metro. Persoalan yang ada di TPUA melaporkan, itu kan pelapornya Bang Egy, bukan Roy Suryo CS. Nah, di sini perbedaan sudah pasti signifikan sekali. Bahwa kemudian korelasi dari persoalan yang ada di Polda Metro dengan Mabes Polri itu berbeda. Pelapornya saja sudah berbeda. Kalau di sini kami yang melaporkan, kalau di sana Egy Sujana. Jadi kalau dikatakan Roy Suryo mau dikatakan bahwa dia adalah korban di situ, yang menurut saya korban di situ cuma satu, Egy Sujana. Yang lainnya ya dia termasuk adalah produksi hoax. Saya mau ke Mbak Feby. Mbak Feby, ini kalau kita lihat ya pendapat masing-masing kubu nih ya. Kalau menurut Anda penyelesaian yang tepat dari kasus ini apa? Iya, kalau saya melihat begini, kalau mau dipaksakan restoratif justice sepertinya itu bukan hal yang terbaik untuk dilakukan saat ini. Kenapa? Karena di dalam Perkap Polri sendiri itu diatur bahwa restoratif justice itu tadi adalah berasal dari keinginan para pihak, itu yang pertama. Yang kedua ada syaratnya. Nah, syaratnya itu yang pertama tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Yang kedua tidak menimbulkan konflik sosial. Nah, saat ini masyarakat menginginkan tidak restoratif justice ini. Kalau seandainya restoratif justice ini dipaksakan, maka saya rasa akan menimbulkan keresahan dari masyarakat karena dua kubu kan punya orang-orang yang mendukung gitu ya. Jadi menurut saya sebaiknya tetap saja dilanjutkan dan kemudian biarlah pengadilan yang memutuskan bahwa ini adalah yang betul adalah terlapor atau pelapor gitu. Dalam hal ini pelapor memang korbankah atau terlapor benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, kepastian hukum, kemudian transparansi, kemudian keadilan secara proporsional yang ditentukan oleh hakim. Itulah yang sebenarnya saat ini diinginkan oleh masyarakat kalau saya melihat dari berita-berita yang kita lihat. Jadi kalau saya mengatakan apa jalan terbaiknya ya bukan restoratif justice yang dipaksakan, itu yang pertama. Kalaupun mau restoratif justice itu adalah keinginan dari para pihak, tentu korban dan pelaku yang menginginkan itu, apakah nanti pelaku yang memulai untuk mengajukan permohonan atau korban yang memulai untuk mengajukan permohonan. Kemudian yang kedua, apakah tadi ini tidak melanggar dari Perkap Polri itu sendiri? Karena Perkap Polri mengatakan bahwa restoratif justice tidak boleh dilakukan kalau menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Restoratif justice tidak boleh dilakukan kalau menimbulkan konflik sosial setelah itu. Nah, jangan sampai restoratif justice dipaksakan, ujung-ujungnya ada konflik sosial. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan lagi. Nah, biar
adil dan fair, ya biarlah diuji di pengadilan. Pengadilan. Nah itu menurut saya. Nah, tapi yang belum jelas saat ini ukuran dipaksakan atau tidaknya sebetulnya bagaimana, Iya, Mbak Feby? untuk melihat dipaksakan atau tidak adalah tadi siapa yang menginisiasi ingin melakukan restoratif justice. Yang tadi saya katakan bahwa keadilan restoratif justice itu sebenarnya itu dari korban dulu yang menginginkan memaafkan si pelaku. Dia nanti diajak berdialog bahwa dia itu bisa pulih dengan cara apa sih? Bagaimana sih cara memulihkan dia? Nah, kalau seandainya korbannya tidak menginginkan, pelakunya juga tidak merasa dia bersalah, ya kan nggak bisa dipaksakan. Itu yang saya katakan dipaksakan. Kecuali yang menginginkan itu mereka berdua, ya udah saya mau memaafkan nih si pelaku. Terus si pelaku juga mengatakan saya mau minta maaf nih karena saya udah salah. Nah, itu baru restoratif justice. Tapi nggak mau. Kemudian bagaimana memulihkannya setelah mereka saling bertemu. Nah, kan itu nggak mau. Nah, kalau nggak mau ya nggak bisa. Tapi Itu namanya dipaksakan. nggak mau meminta maaf. Itu dia. Ya karena merasa nggak bersalah tadi kan, karena tidak merasa bersalah. Jadi kalau menurut saya, kalau itu datangnya dari pihak ketiga, itu datangnya dari Polri sendiri, itu datangnya dari jaksa, itu namanya bukan restoratif justice, gitu aja. Oh, berarti harus dari para dua-dua pihak. Iya. Meskipun Mereka ada pihak menengah yang ingin menengahi keduanya. Nggak bisa, apalagi bukan penyidik yang menengahi itu gitu. Adalah pihak ketiga lagi, entah siapa dia orangnya. Karena kalau di negara lain mungkin bisa ya, kalau ke Australia dan segala macam. Tapi di Indonesia sendiri kan kita terikat dengan Perkapolri itu, atau terikat dengan Perda, terikat dengan Perma. Kita kan masih legalitasnya harus ada gitu ya. Nah itu yang mengatakan bahwa tadi katakannya mediasi itu nggak bisa untuk pidana gara-gara itu, karena yang melakukan itu bukanlah si penegak hukumnya. Nah itu nggak bisa gitu. Dan ada kemungkinan nggak dari pihak Anda untuk melakukan itu terlebih dahulu duluan gitu? Itu hal yang mustahil. Mustahil dan atau mustahil? Mustahil dan mustahil. Kenapa? Kita korban. Pak Insinyur Joko Widodo itu korban loh. Ya, apapun ceritanya, beliau adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tentu ada penghargaan sedikit lah buat beliau melihat ini. Artinya begitu. Kalau dikatakan bahwa kami dari kemarin kami juga membuka pintu lebar-lebar kok. Pak Insinyur Joko Widodo itu ya sekali lagi saya sampaikan bahwa dia adalah negarawan, dia tidak menginginkan juga hal-hal ini terjadi sebenarnya. Tetapi apapun itu ini sudah berjalan. Ya saya sih sepakat dengan ahli tadi mengatakan bahwa ini sebaiknya dibuktikan di pengadilan. Karena ditakutkan tadi ketika terjadi restoratif masih gaduh. Atau setelah restoratif nih berdua nih, nah pengikut-pengikut mereka yang ribut. Nah itu persoalannya di situ. Jadi ya tapi ya apapun itu kita tetap mendukung perdamaian biar tidak gaduh. Tetapi kalau beliau di sebelah berprinsip lain ya monggo. Kita lanjutkan. Lebih bagus deh, udah ada ring tinjunan di depan mata kok. Baik, Bang Alkatiri, kalau dari pihak Anda gimana? Ada kemungkinan nggak untuk mengajukan duluan? Sekarang begini kan saya katakan sah-sah aja. Kenapa saya katakan demikian? Karena di situ nanti kan tadi harus keadilan masyarakat ini harus terpenuhi. Jadi restorasi justice itu bukan hanya pihak kedua. Ya seandainya ya ada usulan dari kami. Contohnya, oke kami damai asal ijazah ditunjukkan, contohnya. Iya kan? Tapi seandainya pihak sono tidak mau menunjukkan, kan masyarakat tahu. Kan masalah ini kan masalah ijazah yang tidak ditunjukkan sampai sekarang ini. Itu fakta. Itu satu hal lagi yang dikatakan Bang Ade tadi itu, ya kan? Sekarang itu ada laporan polisi yang saya tahu persis itu pelaporan itu dakwaannya adalah kebohongan yang menimbulkan keonaran dan itu tidak ditunjukkan ijazahnya oleh jaksa pada waktu sidang itu. Oleh sebab itu ditanyakan, karena ditanyakan ke UGM dan sebagainya, diterima oleh rektor dan itu pada saat mereka ke UGM mempertanyakan ijazah, 3 orang ini, RRT ini sebagai saksi, bukan sebagai pengamat dalam hal ini, bukan sebagai peneliti, sebagai saksi yang menyaksikan ketemu dengan rektor, yang menyaksikan skripsi dan sebagainya. Lah, itu ada undang-undang yaitu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, pasal 10 itu jelas. Jika ada pelaporan atau pengaduan dan sebagainya, maka harus inkrah dulu baru boleh dilaporkan. Siapa yang boleh dilaporkan itu? Itu pelapornya, ya kan? Dan saksi yang tidak boleh dilaporkan, maaf. Sebelum inkrah. Siapa itu? Pelapor dan saksi-saksi. Mereka namanya ini saksi di kasus Barreskrim. Dan Barreskrim itu dianulir kemarin itu pemberhentian penyelidikan. Faktanya begitu kami protes, kami dapat jawaban. Itu dalam proses.
Berarti belum selesai di Barreskrim itu. Mau dibuka lagi? Baik. Iya, harusnya begitu. Kami dapat surat kemarin masih dirujuk ke Irwasum. Ya, masih panjang seperti ya, Artinya kalau kita bicara begini, ini. kalau restoratif justice bukan hanya di Polda, di sana Oke, juga. Baik. Ya kan? Mbak Di sana Feby, juga. ini kalau kita lihat dua-duanya masih kekeh nih Iya. sama masing-masing. Apa yang Iya. bisa dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan tadi seperti yang saya katakan, berarti restoratif justice bukan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan Masih masalah panjang, ini. begitu. Masih panjang, memang harus melakukan penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi yang belum Lima, diperiksa. ya, lima. Kan masih Lima ada 5 saksi tersangka. yang lima tersangka yang Iya. belum diperiksa. 5 tersangka. Kemudian ya ditetapkanlah ini mau lanjut atau tidak, itu kan tergantung apakah bisa di SP3 atau lanjut, karena tergantung bukti-bukti sudah lengkap atau tidak, bisa dilimpah atau tidak. Gitu Baik. koordinasi dengan jaksa gitu. Oke, baik. Kita Sebentar, tunggu ya. bentar. Sayang sekali. Penetapan Sayang tersangka sekali. itu tidak Singkat saja, Bang. tidak objektif. Oke, baik. Subjektif. Baik. Karena bagaimana orang dikatakan tersangka sedangkan saksi ada cat dari kita belum diperiksa, ahli dari kita belum diperiksa. Ini Dua alat bukti cukup, Bang. tersangka ini Baik. prematur. Nanti kita nantikan saja ya perkembangan Iya. terbaru Ini dari prematur kasus ini. ini. Apakah Iya. angin segar yang sempat muncul mengenai mediasi ini benar-benar terwujud atau sebetulnya nanti akan bisa berlanjut ke kasus. Terima kasih banyak Baik. Bang Ade, terima Terima kasih kasih. Mbak Feby, terima Sama-sama. kasih Bang Alkatiri sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, warga Cipadung Cibiru, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung dikejutkan dengan meninggalnya seorang balita berusia 4 tahun asal Garut yang sebelumnya dirawat di RSUD Ujung Berung pada Sabtu kemarin. Korban kondisinya didapati penuh luka lebam sehingga memunculkan dugaan tindak kekerasan fisik. Inilah gambar amatir yang memperlihatkan balita berusia 4 tahun Aditya meninggal dunia diduga alami kekerasan fisik. Sejumlah tetangga mengaku tak menyangka kejadian tragis tersebut menimpa anak yang tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya itu. Salah satu tetangga ibu tiri korban mengatakan dirinya sebelumnya sempat mendengar keributan dari rumah keluarga tersebut beberapa hari sebelum kejadian. Tetangga juga melihat perubahan fisik pada korban beberapa hari sebelum meninggal. Anak itu terlihat tidak punya luka, tapi besoknya dilihat ada lebam di pipi dan dahi. Bahkan warga lain menuturkan bahwa pada Jumat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit, anak tersebut sempat dititipkan kepada tetangga oleh ayah dan ibu tirinya. Dan ibu tirinya mengatakan anaknya jatuh di kamar mandi dan saat itu terlihat ada darah keluar dari hidungnya dan langsung dibawa ke RSUD. Usai dilakukan otopsi, korban langsung diserahkan ke ibu kandungnya di Garut untuk dimakamkan. Pihak kepolisian pun sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk ayah kandung dan ibu tiri korban untuk mengetahui penyebab kematian. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait tewasnya balita 4 tahun di Bandung, Jawa Barat, kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kompol Anton, Kasatreskrim Polrestabes Bandung. Selamat malam Pak Anton. Kami ingin tahu Pak Anton, apa penyebab kematian dari balita Aditya ini? Apakah benar akibat kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tiri korban? Ya, jadi Mbak Vena, setelah kami menerima laporan tentang adanya kejadian tersebut, kami melaksanakan pemeriksaan ya, kepada saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Kemudian kepada korban, kami lakukan otopsi. Ya, memang dari hasil otopsi ditemukan tanda-tanda kekerasan di sejumlah dan sekujur tubuh korban yang diduga memang karena kekerasan. Seperti itu, Mbak. Oke, siapakah yang melakukan penganiayaan ataupun kekerasan terhadap korban, Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan kami, indikasi pelakunya adalah ibu tiri dari korban tersebut. Dan sekarang untuk ibu tirinya sudah kami lakukan pemeriksaan di kantor kami untuk penyidikan lebih lanjut. Motif dari pelaku atau ibu tiri korban ini apa, Pak? Ya, jadi ibu tiri korban ini dia juga memiliki bayi yang berusia 5 bulan. Kemudian terhadap korban ini, dia merasa cemburu karena menurut dia, ayah kandungnya lebih perhatian kepada korban dibanding dengan kepada pelaku dan anak bawaan mereka. Seperti itu, Mbak. Bagaimana dengan ayah kandung korban, Pak? Apakah ayah kandung ini juga berkomplot dengan pelaku? Ya, untuk sementara ayah dari korban masih sebagai saksi sambil menunggu nanti Mbak hasil pemeriksaan lebih lanjut. Apakah memang ada keterlibatan atau tidak, seperti itu, Mbak. Apakah ini kali pertama pelaku melakukan penganiayaan ataupun sebelumnya sudah pernah beberapa kali melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak? Ya, indikasi awal memang
hasil pemeriksaan di tubuh korban ditemukan luka-luka baru yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tetapi ada beberapa luka lama yang ditemukan juga yang indikasinya memang sebelum penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia kemarin juga ada tindakan-tindakan kekerasan sebelumnya. Sehingga ini juga menjadi bahan kami untuk melihat apakah ini ada perbuatan berulang atau hanya satu kali yang dilakukan oleh pelaku. Karena memang ada luka-luka yang sepertinya sudah lama terjadi di sejumlah tubuh korban. Seperti itu, Mbak. Pasal yang dikenakan kepada pelaku ini apa, Pak? Ya, untuk peristiwa ini mengenakan dua pasal. Ya, yang pertama di Undang-Undang Perlindungan Anak dan yang kedua Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi dua pasal ini yang kami terapkan dengan ancaman 15 tahun penjara. Oke. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini, Pak? Ya, dari pihak kepolisian kita masih melakukan pendalaman ya, baik terhadap saksi-saksi yang diduga mengetahui kejadian, kami juga mendalami kepada pelaku untuk mengetahui motif yang sebenarnya, dan kami pun juga saat ini masih melakukan olah TKP yang diduga tempat di mana korban dilakukan penganiayaan oleh ibu tirinya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Anton, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama, Mbak. Ya pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan pembongkaran pembangunan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung. Pemprov Bali menilai proyek lift kaca melanggar tata ruang dan tidak sesuai dengan pariwisata Bali yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Koster menyampaikan bahwa ada 5 jenis pelanggaran dalam proyek lift kaca tersebut, diantaranya pelanggaran tata ruang sesuai Perda Bali, pelanggaran lingkungan hidup, pelanggaran tata ruang laut, dan pelanggaran pariwisata berbasis budaya. Dengan memperhatikan rekomendasi tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali untuk menghentikan proyek lift kaca, maka Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Klungkung memutuskan agar pihak proyek pengembang menghentikan dan membongkar bangunan lift kaca senilai 200 miliar rupiah. Itu menghentikan segala bentuk kegiatan pembangunan oleh PT Indonesia Casino Tourism Property Investment Development Group. Yang kedua, melakukan penutupan dan pembongkaran bangunan oleh PT Indonesia Casino Tourism Property Investment Development Group. Seekor harimau Sumatera terjerat di areal kebun warga di Koto Tabang, Kecamatan Palupua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anak harimau tersebut akhirnya berhasil dievakuasi BKSDA ke Kebun Binatang Bukit Tinggi. Beginilah kondisi harimau Sumatera yang terjerat tersebut saat petugas BKSDA mencoba melakukan pembiusan. Harimau yang diketahui adalah masih anakan ini akhirnya berhasil dievakuasi petang tadi setelah sempat beberapa jam terjerat kawat perangkap babi. Satwa langka dilindungi ini langsung dievakuasi ke Taman Marga Satwa Kinantan Bukit Tinggi guna observasi lebih lanjut. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan ban bekas di Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Inilah pemirsa video yang memperlihatkan kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan gudang penyimpanan ban bekas. 6 unit mobil pemadam dan puluhan petugas gabungan dikerahkan untuk menanggulangi amukan si jago merah yang melahap ban bekas yang tersimpan di dalam gudang tersebut. Meski tak menjalar dan tak menimbulkan korban jiwa, namun besarnya kobaran api membuat petugas kesulitan hingga harus mendapatkan oksigen dari tim medis akibat menghirup asap. Sementara kasus kebakaran ini tengah ditangani oleh Polsek setempat dan masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.
Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal. Dalam sekejap, api langsung membesar. Kepulan asap hitam pun nampak membumbung tinggi. Dalam peristiwa itu turut pula terbakar 1 unit rumah, sebuah truk tangki BBM, 1 unit minibus, dan 1 unit sepeda motor yang terbakar di sekitar gudang. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Kota Waringin Timur yang dibantu sejumlah relawan harus berjibaku memadamkan api. Apalagi saat mereka tiba di TKP, kobaran api sudah membesar. Belum diketahui secara pasti penyebab dari peristiwa kebakaran dan untuk mengamankan TKP dan kepentingan penyidikan, petugas juga telah memasang garis polisi di depan pintu pagar gudang. Ketegangan di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU memuncak. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda sesaat lagi bersama Tiara Harahap. Tetaplah bersama kami. Ketegangan di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU memuncak. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya, secara terbuka menuding adanya manuver terstruktur untuk menjatuhkan dirinya menjelang muktamar. Konflik ini mengemuka setelah beredar dokumen resmi dari jajaran Surya yang berisi desakan agar Gus Yahya mundur dalam 3 hari. Lantas apa pemicu utama konflik di tubuh PBNU dan langkah apa yang harus segera ditempuh untuk meredakan ketegangan? Ya, kami akan membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan 2 narasumber yang telah bergabung bersama kami secara virtual. Yang pertama ini sudah ada Kiai Haji Taufik Damas yang merupakan Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta dan juga Alisa Wahid yang merupakan keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama. Selamat malam, Assalamualaikum Kiai Taufik dan juga Mbak Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ke Pak Kiai terlebih dahulu. Pak Kiai, di tanggal 22 November atau kemarin ini telah terjadi pertemuan begitu ya, seluruh pengurus dan juga ketua dari Nahdlatul Ulama di setiap wilayah. Apa sebenarnya maksud dan juga konteks dari pertemuan tersebut jika kita kaitkan dengan dinamika internal yang beredar belakangan ini, Pak Kiai? Ya, sebetulnya maksud dari pertemuan itu kan evaluasi perjalanan organisasi NU, karena dipertimbangkan banyak hal-hal yang terutama kegiatan di kelembagaan yang ya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka harus dirapikan kemudian didorong untuk melaksanakan program-program yang sudah dirapatkan beberapa waktu yang lalu supaya organisasi itu berjalan dengan baik ya. Nah, soal kemudian ada surat yang keluar dari hasil rapat itu juga masih kontroversial. Masih ada sebagian yang membenarkan, ada sebagian yang tidak membenarkan. Jadi sebetulnya dinamika sekarang ini dalam rangka mengklarifikasi apa yang sebetulnya terjadi, yang orang lain melihatnya sebagai ketegangan, tapi kami sebagai warga NU melihatnya ini bagian dari dinamika yang insya Allah akan menemukan jalan keluarnya dengan baik. Baik, tapi dari internal NU sendiri, apakah betul memang ada konflik tersebut dan juga bahkan isu pemakzulan dari Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Pak Kiai? Kalau itu kan sudah jadi berita umum, orang sudah tahu bahwa dalam surat itu Ketua Umum PBNU diminta untuk mundur. Namun Ketua Umum tidak bersedia untuk mundur karena memang masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara bersama. Ya, apa yang kemudian memantik permintaan mundurnya Ketua Umum NU sendiri yang kemudian dimaksud tersebut, Pak Kiai?
Ya, yang memantik sebetulnya adalah perbedaan pandangan dalam pengelolaan organisasi yang kemudian mungkin ada isu-isu yang sebetulnya juga belum tentu benar, namun kemudian juga menciptakan ketegangan. Makanya sekarang ini tokoh-tokoh NU akan berembuk bagaimana mencari jalan keluar terbaik supaya ketegangan ini segera berakhir dengan mencari jalan keluar yang baik untuk jamiah, untuk organisasi. Kami juga di Jakarta sedang berkumpul menyikapi hal ini, tapi insya Allah kami semua itu semangatnya sama, yaitu bagaimana mencari jalan keluar terbaik dari ketegangan yang ada. Itu aja. Baik, saya bergeser ke Mbak Alisa. Mbak Alisa, dari perspektif pendiri NU sendiri, sebenarnya permasalahan serius apa yang saat ini terjadi, Mbak Alisa? Ya, jadi begini, kita tuh harus mulai dari karakteristik atau watak dari NU ya. NU itu kan asosiasi para ulama. Jadi bukan organisasi yang didirikan di pusat lalu kemudian mendirikan cabang-cabang, itu tidak. Tetapi ini asosiasi para ulama yang kemudian ingin mempersatukan kekuatan mereka begitu untuk mengurus jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah akan selalu dinamis karena ini banyak orang, banyak kiai yang masing-masing punya pondok pesantrennya sendiri, punya umatnya sendiri, jamaahnya sendiri, begitu. Nah, karena itu disebut sebagai jamiah atau organisasi, tetapi organisasi ini organisasi para ulama yang memang itu akan selalu dinamis, akan selalu banyak perbedaan, bahkan di NU saja diakui 4 mazhab Islam yang berbeda, begitu ya, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, begitu. Itu semua diakui di NU. Artinya ketika ada pembahasan itu akan dipandang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, itu. Jadi karena itu jangan heran kalau kemudian di NU itu banyak sekali situasi-situasi yang dinamis dan sekarang ini sedang mengalami fase itu. Fase masa-masa ketika ada ketegangan, ada perbedaan pandangan atau ketidaksepahaman antara berbagai elemen atau para kiai di lingkungan NU itu sendiri. Begitu. Itu Mbak yang persoalan utamanya sebetulnya adalah bagaimana menjembatani perbedaan pandangan ini. Jadi bukan materi-materi yang diberbedakan tadi itu ya, tetapi bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan tersebut. Itu yang kalau disebut sebagai masalah serius, itu yang jauh lebih serius daripada terkait dengan catatan-catatan atas kinerja atau keputusan dari Ketua Umum Tanfidiyah PBNU yang dilakukan reviewnya oleh Syuriah PBNU, begitu. Baik, tapi kalau dari Mbak Alisa sendiri melihat, apakah ini hanya sekedar miskomunikasi di internal NU sendiri atau memang betul ada isu-isu yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Kiai menjadi permasalahan serius bahkan berujung pada digulingkan ataupun juga di permintaan mundur dari Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Mbak Alisa? Ya kalau ada perbedaan keputusan begitu, itu sangat wajar kan kalau kemudian review itu dibutuhkan begitu. Jadi dan itu adalah wewenangnya Syuriah atau Dewan Penasehat begitu. Itu wewenangnya Syuriah untuk melakukan review terhadap kinerja dari Tanfidiyah atau Dewan Eksekutifnya begitu. Dan sangat sah untuk melakukan review tersebut, lalu kemudian mengambil tindakan-tindakan lanjutan. Nah, tindakan lanjutannya inilah yang sekarang masih menjadi perdebatan, termasuk isunya tadi, termasuk mengklarifikasi beberapa catatan yang dibuat oleh Syuriah PBNU, itu perlu diklarifikasikan kepada Tanfidiyah, kepada eksekutif PBNU itu. Nah, di bagian yang inilah yang kemudian ramai di luar begitu. Tetapi menurut saya kalau forum itu nanti sudah dilaksanakan, forum tabayun atau klarifikasi itu dilaksanakan, tentu pengambilan keputusannya bisa menggunakan
mekanisme-mekanisme yang ada di dalam organisasi sesuai dengan ADART organisasi maupun peraturan perkumpulan yang sudah ada dan selama ini menjadi guidance bagi para pengurus PBNU baik Syuriah maupun Tanfidiyah. Baik, saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, yang juga beredar adalah adanya manuver struktur di internal NU untuk kemudian ini mengganti ketua umum sebelum adanya muktamar. Mungkin itu nanti juga bisa dikonfirmasi oleh Anda, Pak Kiai, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Sudah muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Syuriah, rapat harian Syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Ya pemirsa, sebelum kami melanjutkan dialog, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari kantor PBNU Jakarta, di mana malam ini dijadwalkan Gus Yahya akan bertemu dengan sejumlah tokoh NU di sana bersama dengan rekan kami Rindi Salsabila. Selamat malam Rindi, nampaknya pertemuan saat ini sedang berlangsung. Apa saja poin-poin yang kemudian bisa Anda tangkap dari pertemuan malam ini? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada hari ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yakni Yahya Khalil atau Gus Yahya mengadakan pertemuan dengan 76 kiai di lantai 8 gedung PBNU Jakarta Pusat. Adapun untuk pertemuan ini yang digelar di lantai 8 ini diadakan secara tertutup yang mana dijadwalkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tadi berdasarkan informasi yang kami terima, memang sejumlah kiai NU yang diundang ini beberapa sudah ada yang tiba begitu di lantai 8, namun beberapa juga ada yang belum hadir begitu. Bahkan jika dapat kami ceritakan tadi ketika kami tengah persiapan untuk melakukan laporan kepada Anda, tadi ada sejumlah kiai begitu ya mulai datang untuk menuju ke lantai 8. Adapun untuk pertemuan tertutup ini masih belum dapat dijelaskan secara pasti begitu ya oleh pengurus besar NU terkait apa isi dari pertemuan ini. Namun untuk pertemuan ini pun disebut merupakan silaturahmi alim ulama begitu. Namun dapat kami sampaikan di antara 76 kiai atau ulama NU yang diundang tidak ada dari Rais Alam PBNU yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar begitu. Dan untuk pertemuan ini pun juga masih belum diketahui ya untuk pembahasannya apa. Namun tadi kami awak media diminta untuk menunggu di lobi dari kantor PBNU untuk nantinya bertemu secara langsung dengan Gus Yahya untuk mengetahui lebih lanjut apa isi dari pertemuan bersama 76 kiai ini. Dan untuk pertemuan ini pun juga sebagai informasi kembali memang dilakukan setelah
Ketua Umum PBNU ini melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan wilayah NU, dan kami pun juga sama-sama akan menunggu begitu ya Tiara dan juga pemirsa terkait apa isi dari pertemuan Gus Yahya dengan 76 kiai ini. Sementara kembali ke studio Tiara. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rindi Salsabila langsung dari kantor PBNU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saya akan kembali ke Kiai Taufik. Kiai, baru saja kita dengar sama-sama ya bahwa pertemuan antara Gus Yahya dan juga sejumlah tokoh NU ini tengah berlangsung sekalipun tidak dihadiri oleh Rais Am, dan pertemuan tersebut ini berlangsung secara tertutup. Apa yang saat ini sebenarnya sedang dibahas Pak Kiai? Pak Kiai, mungkin masih termute audionya? Ya, saya secara pribadi tentu tidak tahu apa yang akan dibahas. Tapi jelas saya meyakini bahwa akan dibicarakan bagaimana mencari jalan keluar terbaik dari ketegangan yang ada. Makanya perlu mengumpulkan 76 kiai, ulama, ya tentu akan membicarakan tentang bagaimana mencari jalan keluar terbaik, itu aja. Baik Pak Kiai, tapi apakah benar adanya isu manuver terstruktur yang kemudian ini terjadi untuk mengganti ketua umum sebelum nantinya akan digelar adanya muktamar Pak Kiai? Sebetulnya ini kan kebetulan aja, memang muktamar akan digelarkan kalau menurut jadwal itu sekitar tahun depan lah, tahun 2026 atau bahkan tahun 2027, sebetulnya belum tentu juga, tapi orang berspekulasi dikait-kaitkan dengan akan adanya muktamar. Sebetulnya tidak, cuma kebetulan aja dinamika yang ada sekarang ini memang sebetulnya jauh juga ya waktunya ke muktamar. Muktamar minimal 1 tahun lagi, itu minimal gitu. Bisa jadi 2 tahun lagi gitu. Jadi ya orang boleh aja berspekulasi ini ada kaitannya dengan gelaran pagelaran muktamar yang akan datang. Tapi saya rasa tidak, ini hanya kebetulan aja dinamika ini terjadi sekarang ini. Itu aja. Tanggapan Anda Mbak Alisa, apakah betul ini hanya kebetulan semata seperti apa yang kemudian ini juga dipaparkan oleh Pak Kiai? Maksudnya yang kebetulan apa tuh Mbak? Oh tadi Ya, kebetulan dengan adanya muktamar, isu manuver. Ya, muktamar itu memang kalau di Silakan. manuver pemakzulannya. Betul. Ya, jadi dinamika ini memang sesuatu yang tentu mendekati muktamar pasti banyak dinamika, itu pasti begitu ya. Dan biasanya itu memang 1 tahun sebelumnya sudah mulai terasa calon-calon sudah mulai bermunculan, lalu kemudian hal-hal apa yang ingin dievaluasi dari kepemimpinan yang sekarang itu juga pasti sudah mulai dikeluarkan begitu. Tetapi kalau untuk yang situasi yang sedang kita hadapi saat ini menurut saya ini adalah mekanisme organisasi ya, maksudnya ini sesuatu yang perlu diselesaikan oleh organisasi yaitu antara Syuriah dengan Tanqidiyah saja. Baik. Itu tidak langsung berpengaruh terhadap muktamarnya itu sendiri begitu. Kalau Alisa, tapi berdasarkan kalau jadwal 2026 ya Mbak, karena yang lalu itu muktamarnya 2021. Baik, Mbak Alisa. Tapi kalau berdasarkan dengan dokumen Syuriah ya yang kita juga ketahui bersama, ini ada permintaan untuk mundur dengan tenggat waktu 3 hari. Begitu, apakah menurut Anda ini juga sesuai dengan mekanisme organisasi, Mbak Arnisa? Itu masih menjadi perdebatan juga ya, karena hari ini juga keluar surat tabayun atau surat klarifikasi dari Syuriah itu sendiri. Jadi kemarin yang beredar itu risalah rapat, lalu kemudian risalah rapat harian Syuriah. Hari ini ada, hari ini atau kemarin saya lupa. Hari ini mungkin ya, ada surat klarifikasi atau surat tabayun dari Syuriah yang ditandatangani oleh Wakil Rois Am Kiai Anwar Iskandar. Baik, Jadi, mungkin boleh dan di situ diinformasikan juga isinya? disebutkan bahwa suratnya belum ditandatangan. Itu yang disampaikan di surat tabayunnya itu, bahwa surat itu belum risalah rapatnya itu sendiri itu belum bisa dinyatakan sebagai hasil gitu loh Mbak. Jadi pertanyaan soal 3 hari atau 5 hari atau apa itu jadi belum relevan saat ini karena belum ada keputusan resmi juga dari Syuriah, karena itu dari
surat tabayunnya Surya PBNU ya. Jadi kita masih menunggu sih sebetulnya ini nanti akan seperti apa, begitu. Baik, artinya belum final begitu ya Mbak Alisa ya. Saya kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, sebenarnya kalau kita melihat adanya isu-isu konflik yang terjadi sekalipun ini belum terkonfirmasi begitu ya secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini juga bisa dijadikan sebagai indikator krisis kepercayaan dalam kepemimpinan dari Gus Yahya sendiri, Pak Kiai? Kalau disebut sebagai indikasi krisis kepercayaan, saya pikir tidak. Ini hanya bagian dinamika yang terjadi di level pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami yang ada di bawah baik tingkat PW, PC, MWC, PW itu wilayah provinsi, PC itu di kabupaten kota, kemudian juga di berbagai pengurus di tingkat kecamatan, itu melihatnya itu semuanya tenang-tenang aja, nggak ada yang ribut, kita tetap adem ayem dan semuanya sekarang ini ya sedang berharap dan berdoa mudah-mudahan dinamika ini menemukan jalan keluar terbaik. Jadi bukan soal krisis ketidakpercayaan pada Ketua Umum PBNU, bukan. Ini soal dinamika di level PBNU saja. Tapi kalau menurut Anda sendiri Pak Kiai, apa langkah yang seharusnya saat ini bisa dilakukan untuk setidaknya meredakan tensi menjelang muktamar nanti? Karena kita mengingat banyak pertemuan yang terjadi, kemudian juga isu konflik tersebut mencuat di masyarakat. Apa yang seharusnya dilakukan? Ini semua pengurus NU itu sedang berikhtiar mencari jalan terbaik supaya isu ini atau dinamika ini sudah menemukan cair gitu loh, tidak tegang lagi. Dan semua warga NU berdoa untuk segera selesai ketegangan ini, menemukan jalan keluar terbaik. Semua sedang berdoa. Baik, Mbak Alisa, kalau kita ketahui saat ini permasalahan juga masih akan diselesaikan begitu ya, tapi dampaknya tersendiri kepada pengurus dan juga anggota PBNU di sejumlah wilayah ini seperti apa, Mbak Alisa? Ya tentu setiap ketegangan pasti akan menimbulkan pertanyaan, lalu kemudian mungkin ada prasangka begitu ya. Tetapi saya tentu saya yakin apa yang saya rasakan sebagai cucu buyut dari para pendiri NU begitu, itu adalah tentu saja kami berharap dinamika ini segera terlampaui dengan baik begitu, sebagai pelajaran bagi NU sendiri untuk maju ke depan. Bagaimanapun sebagai organisasi para ulama memang kita kalau di dalam NU sendiri kita juga selalu menggunakan diktum atau kaidah perbedaan pandangan para pemimpin itu justru rahmat bagi pengikutnya begitu, asal bisa dikelola dengan baik begitu. Jadi kami sangat berharap perbedaan pandangan yang ada di antara baik dari Suriah maupun dari Tanfidiyah itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan tabayun, dengan islah. Kita kembali ke tujuan utama didirikannya Nahdlatul Ulama, yaitu untuk kemaslahatan bersama. Itu yang kami harapkan dan kami yakin pandangan-pandangan yang berbeda ini nanti kalau sudah ditabayunkan akan ketemu titik-titiknya, persamaannya ada di mana. Kalaupun ada perbedaan, selainnya itu kemudian perbedaan itu disikapi bagaimana dengan musyawarah gitu, dengan istilahnya muasyarah bil ma'ruf atau saling berlaku baik antar kedua belah pihak. Itu yang kami harapkan, Mbak, karena Jam'iyah atau organisasi NU ini kan membawa jamaah yang sangat besar ya. Lebih dari 40% warga muslim di Indonesia mengaku dekatnya dengan NU gitu. Karena itu tanggung jawab kita kepada jamaah itu juga besar. Jadi bukan hanya antar pengurus saja, tetapi juga jamaah yang besar ini yang harus selalu dipertimbangkan begitu. Baik, saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, apa yang seharusnya juga dilakukan ya konkretnya? Sekalipun tadi sudah dijelaskan berbagai musyawarah dan juga ikhtiar tengah dilakukan, tapi upaya untuk agar isu dari permasalahan
elit ini tidak sampai nantinya ke para jamaah yang ada di sejumlah daerah, Pak Kiai? Ya, yang jelas kalau pengaruh ke jamaah itu cuma sebatas bahwa mereka bertanya-tanya apa sebetulnya yang sedang terjadi. Maka proses tabayun atau klarifikasi yang saat ini sedang berjalan itu sangat penting. Sehingga nanti kita menemukan jawaban-jawaban yang pas untuk kemudian mencairkan suasana yang tegang ini. Dan insya Allah itu kita akan menemukan. Karena kita yakin atau kami yakin bahwa mereka yang duduk di kepengurusan PBNU baik di jajaran Tanfiziah ataupun di jajaran Suriah itu orang-orang yang arif, bijak, yang kalau sudah bertemu klarifikasi akan sepakat untuk mencari jalan keluar terbaik. Gitu. Baik, tentu jalan keluar terbaik tersebut juga yang kita harapkan. Terima kasih atas waktu dan juga perspektifnya setelah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Kiai Taufik dan juga Mbak Alisa. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiara. Pemirsa, polisi mengungkap perkembangan kasus pencarian bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang sudah hilang sejak Maret 2025. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Polisi mengungkap perkembangan kasus pencarian bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang sudah hilang sejak Maret 2025. Terkini pemirsa, Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam mengatakan pihak kepolisian sudah menangkap orang yang menyebabkan Alvaro hilang hingga meninggal dunia. Terkait tempat dan waktu penemuan Alvaro, kepolisian belum bisa memberikan banyak informasi. Alvaro hilang sejak 6 Maret lalu. Saat menjelang maghrib, Alvaro keluar rumah sejak sore dan tak kunjung pulang hingga larut malam. Tega banget itu orang manusia. Ya kita nggak diam ya itu. Kita tahu pasti mau siram. Ngamuk Bu. Gantung diri. Pokoknya kan sini. Kami langsung akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan rekan kami Haidar Fasyal yang saat ini berada di rumah duka. Selamat malam Fasyal, seperti apa kondisi terkini di rumah duka? Ya baik Tiara, Vena dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pada hari ini Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang memang sempat hilang sejak bulan Maret 2025 atau 8 bulan lalu ini telah dinyatakan telah ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari ini, di mana Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan memang informasi kami peroleh tadi sempat berbincang dengan pihak keluarga dan juga Kapolsek mengatakan bahwa memang Alvaro ditemukan di sekitar Kali Cililit di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana memang untuk penemuannya sendiri dikatakan berhasil ditemukan karena adanya laporan warga. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Tiara, Vena dan juga pemirsa di rumah terkait dengan suasana saat ini, memang kami dapat informasikan bahwa saat ini rumah duka Vena Tiara ada berada di Gang Al-Muflihun 1 RT 03 RW 010 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, di mana memang kami dapat informasikan ini suasananya masih cukup berkabung bagi pihak keluarga, terutama bagi sang nenek yang tadi terlihat sangat histeris ketika mendengar informasi mengenai ditemukannya Alvaro dalam kondisi yang meninggal dunia. Tadi juga berkali-kali kami melihat pihak Kapolsek Pesanggerahan juga mencoba untuk menenangkan sang keluarga, terutama sang nenek, karena merasa sangat terpukul atas fakta yang ada saat ini. Hari ini ditemukannya Alvaro dalam keadaan meninggal dunia, di mana kami dapat informasikan juga bahwa sejumlah aparat kepolisian ini masih terus berjaga di tempat kami mengabarkan saat ini di rumah duka. Dan informasi yang kami peroleh juga jenazah dari Alvaro sendiri ini saat ini tengah dibawa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kemudian dilakukan otopsi. Dan saat ini juga pihak keluarga yang berada di rumah duka masih menunggu kehadiran sang ibunda, karena saat ini sang ibunda yang bernama Arumi tidak sedang berada di Jakarta, melainkan sedang berada di Medan. Dan pihak kepolisian pun berharap sang ibu bisa datang ke Jakarta untuk kemudian melakukan tes DNA pencocokan ulang apakah memang jenazah yang ditemukan ini sesuai dengan
identitas Alvaro atau tidak, Tiara dan juga Vena. Selain itu kami juga mendapatkan fakta terbaru dari lokasi tempat kami mengabarkan Tiara, Vena, bahwa memang ternyata sebelum Alvaro ditemukan, pelaku, yakni sang ayah tiri, juga ternyata sudah dibekuk oleh pihak kepolisian dan sudah ditahan sebetulnya di Polres Jakarta Selatan. Namun memang kami mendapat informasi bahwa ternyata sang ayah juga telah mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri di Polres Jakarta Selatan. Mungkin untuk suasana dan informasi terbaru itu, Vena, Tiara, yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kita ketahui bersama bahwa memang untuk kasus Alvaro sendiri ini pertama kali dilaporkan hilang pada tanggal 6 Maret 2025 silam menjelang waktu maghrib, di mana segala upaya telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari keberadaan Alvaro, baik dari melaporkan ke pihak kepolisian, lalu juga mencari ke berbagai tempat di Jakarta, dan juga tentunya melakukan berbagai dan juga mendatangi alamat sang ayah juga sempat pernah dilakukan, namun hasilnya nihil. Bahkan pihak kepolisian dari Polsek Pesanggeran sempat melakukan ataupun membentuk tim satuan khusus untuk mencari keberadaan dari Alvaro yang pada akhirnya ditemukan pada hari ini. Vena, Tiara, dan juga pemirsa, mungkin untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kami masih akan terus menggali informasi dari lokasi rumah duka. Vena, kembali ke studio. Fasyal, kami ingin tahu hubungan antara korban dan juga ayah tirinya ini sebetulnya dalam kasus ini kaitannya apa, Fasyal? Ya, Vena, itu juga yang menjadi pertanyaan kami. Kami juga sempat menggali kepada pihak keluarga, namun memang hingga sampai saat ini untuk motifnya sendiri ini masih belum disampaikan kepada kami awak media. Namun memang kalau untuk pernyataan dari pihak keluarga ini sangat menyayangkan, karena sebetulnya dari informasi yang kami peroleh dari sang kakek dari Alvaro dinyatakan bahwa sebetulnya sebelum kejadian ini sang ayah tiri ini dikenal sebagai orang yang memang cukup ramah kepada keluarga dan tidak ada indikasi bahwa ia merupakan orang yang tega melakukan hal keji seperti itu. Namun nyatanya kita ketahui bersama bahwa memang Alvaro ditemukan tewas dan sang ayah tiri ini dinyatakan sebagai pelaku dan ditahan di Polres Jakarta Selatan. Untuk kemudian motifnya apa, ini kami masih akan terus menggali, Tiara dan juga pemirsa, karena memang hingga sampai saat ini pihak kepolisian masih mencoba untuk mengutus ataupun meminta kami untuk menanyakan kepada pihak Polres untuk keterangan pastinya, dan untuk keluarga masih dalam keadaan yang sangat berkabung. Vena, Tiara, dan juga pemirsa. Baik, motif dan juga kaitan antara Alvaro dan juga ayah tirinya ini masih terus didalami tentunya. Terima kasih Haidar Fasyal melaporkan langsung dari rumah duka Alvaro Kiano. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral di jagat media sosial seorang mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya saat kendaraannya akan diambil oleh kelompok debt collector. Inilah video amatir yang direkam kelompok debt collector saat akan mengambil kendaraan roda 4 yang dianggap bermasalah dalam hal pembayaran cicilan di salah satu mall di wilayah Bogor, Jawa Barat. Namun pemilik kendaraan yang diketahui berinisial MAF menolak kendaraannya diambil dan mengaku jika kendaraan tersebut merupakan mobil barang bukti kepolisian yang ia pergunakan karena ayahnya merupakan anggota kepolisian yang berdinas di Direktorat Propam Polda Metro Jaya. Atas viralnya video tersebut, pemirsa, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, langsung mengklarifikasi dan menyatakan jika pengakuan pemilik kendaraan itu tidak benar. MAF yang kini masih berada di Yogyakarta rencananya akan segera dimintai keterangan di Mapolda Metro Jaya guna memberi klarifikasi. Sementara itu, pemirsa, MAF sendiri telah mengklarifikasi melalui video yang ia unggah bahwa tidak benar dirinya adalah anak dari anggota kepolisian yang berdinas di Direktorat Propam Polda Metro Jaya, sekaligus bahwa kendaraan miliknya itu bukanlah kendaraan barang bukti kepolisian yang ia gunakan secara pribadi. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.